Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Yoga. Oke, jadi ini Mas Yoga yang minggu kemarin berkonseling dengan saya ya Mas Yoga? Oke, jadi, sekarang kita di pertemuan yang kedua ya, yaitu kita akan membahas lebih lanjut nih masalah dari Mas Yoga. Baik, oke. Sebelum itu gimana nih Mas kabarnya hari ini? Gitu-gitu aja, gak ada yang berubah nih dari minggu kemarin? Iya. Jadi daring ya seminggu ini ya? Nggak ada perubahan? Oke, terus kesibukannya akhir-akhir ini gimana, Mas? Oh oh, iya, ya udah gitu-gitu aja ya, Mas, ya. Mmm, nongkrong itu berarti Mas Yoga nggak pulang, Mas? Oh, pulang kampung? Udah pulang kampung? Hmm, berarti 2 minggu dari pulang kampung? Kenapa? Walah, kenapa tuh, Mas, nggak pulang kampung? Oh, iya sih, benar benar, karena emang nggak libur panjang gitu ya, jadi mending di kos gitu kan. Oke. Tapi nyaman kan, Mas, di kos? Nggak yang pengen pulang gitu kan? Iya. Ya udah berarti, bisa karena terbiasa ya, Mas, ya, karena ya dia udah ya udahin itu ya, Mas? Oke, alhamdulillah kalau misalnya sekarang udah gak homesick lagi gitu ya. Oke, jadi, kan Mas Yoga ini minggu lalu sudah mengikuti konseling gitu ya, jadi sudah tahu kan kalau misalnya di sini tuh Mas Yoga bisa bercerita dengan bebas gitu ya, Mas Yoga ya. Oke, jadi Mas Yoga gak perlu khawatir kalau misalnya masalah Mas Yoga ini bakal bocor kemana mana gitu ya, Mas, ya. Jadi aman gitu Mas Yoga cerita di sini dengan tenang gitu. Oke, dan, sesi konseling pada hari ini tuh sekitaran, 30 sampai 35 menit. Apakah Mas Yoga bersedia? Oke, nggak ada apa-apa kan Mas habis ini? Nggak ada kelas atau apa gitu? Oh, kelas malam aman, oke oke. Oke, kalau misalnya gitu, apakah sekarang, Mas Yoga sudah siap nih untuk bercerita? Oke, udah nyaman duduknya ya? Oke. Jadi kan yang minggu kemarin itu Mas Yoga bercerita kalau misalnya Mas Yoga itu gak pede gitu ya Mas ya, kalau misalnya mau mengungkapkan pendapatnya gitu ya Mas ya. Oke. Nah, bisa di bisa diceritakan lagi Mas garis besar masalah Mas Yoga itu seperti apa? Mhm. Iya. Oke. Apa yang membuat Mas Yoga gak pede tadi untuk berpendapat? Mmm,
Oke. Berarti Mas Yoga ini merasa malu gitu ya Mas ya dengan pertanyaan itu, takutnya Mas Mas Yoga tuh ngerasa ini tuh bukan level mahasiswa gitu. Oke. Itu, sudah sering kali terjadi atau baru akhir-akhir ini, Mas? Oh. Mhm. Oke. Oke oke. Jadi Mas Yoga ini beberapa kali ngerasa kalau misalnya, ini tuh mengganggu gitu ya, Mas, ya? Soalnya kan emang Mas Yoga itu mau jawab, tapi malah temennya Mas Yoga dulu yang jawab gitu. Nah, kan tadi Mas Yoga itu bilang kalau misalnya Mas Yoga itu takut soalnya takut di-judge gitu. Sebelumnya apakah Mas Yoga pernah mengemukakan pendapat tapi di-judge gitu, Mas? Nggak pernah sama sekali? Oke, terus, apakah Mas Yoga itu pernah melihat ketika temennya Mas Yoga bertanya itu di-judge gitu sama dosen atau sama teman yang lain itu apakah pernah? Aduh ngelag Mas. Oh di-judge-nya tuh di-judge-nya tuh gimana Mas? Mhm, oke itu oke jadi mhm, oh oke oke jadi memang, temannya Mas Yoga ini pernah kejadian seperti itu ya dan Mas Yoga ini pernah mengalami langsung gitu ya mendengarkan langsung temannya Mas Yoga itu di-judge gitu dengan gurunya ya Mas ya? Nah, itu perasaannya Mas Yoga di situ gimana, Mas? Gimana, Mas? Ya, heeh. Oke. Jadi karena kejadian itu Mas Yoga itu mikirnya kalau misalnya Mas Yoga seperti itu bakal terjadi hal yang sama gitu ya, Mas, ya. Tapi selama ini ketika Mas Yoga bertanya itu belum pernah di-judge ya, Mas, ya? Oke, kalau misalnya begitu, perasaan apa sih, Mas, yang muncul selain Mas itu panik gitu ketika Mas Yoga itu ingin mengemukakan pendapat? Apakah Mas Yoga itu pernah kayak, "Aduh harusnya aku tuh ngomong kayak gitu, harusnya aku tuh mengemukakan pendapat," gitu, Mas? Ya. Nah, itu kan, Mas Yoga itu sekarang sudah tahu gitu ya, kayak harusnya Mas Yoga itu bilang gitu. Tapi setelah perasaan Mas itu muncul, apakah, next-nya apakah Mas pernah nih ngomong lagi ke gurunya karena menyesal gitu? Oke, jadi, setelah itu sampai sekarang Mas Yoga ini, tidak pernah aktif untuk bertanya lagi gitu, Mas Yoga?
Betul, dan itu masalahnya karena Mas Yoga itu takut di-judge gitu ya, Mas Yoga. Nah, ini tuh sebenarnya muncul karena, masalah Mas Yoga sendiri gitu ya. Meskipun meskipun emang ada bukti seperti temannya Mas Yoga yang di-judge sama dosennya ketika nanya seperti itu gitu kan. Tapi Mas Yoga itu kan, belum pernah nih nanya. Terus dulu ketika Mas Yoga itu pernah menanyakan pertanyaan, respon dosennya atau temannya gimana? Iya, waktu pernah. Nah, oke, berarti kan pengalamannya Mas Yoga sendiri itu, dosennya itu kan meluruskan ketika salah gitu ya. Nah, dari situ gimana tuh perasaan Mas Yoga? Nah, oke. Nah, itu di pengalaman waktu itu kan Mas Yoga udah merasa lega nih, udah merasa berani gitu ya Mas Mas Yoga ya? Nah, tapi kenapa di next-nya itu Mas Yoga masih takut gitu? Padahal kan Mas Yoga udah pernah sendiri tuh melakukan hal seperti itu kan? Sudah pengalaman langsung kalau misalnya salah itu nggak di-judge gitu. Terus kenapa selanjutnya itu Mas Yoga masih takut? Yang Mas Yoga pikirkan itu apa sih sebenarnya? Takut salah. Terus, karena salah itu juga pernah diejek itu kan, temannya itu kan. Nah, tapi apakah dari kan, presentasi itu pasti sering banget dilakukan ya, Mas Yoga, ya? Nah, dari pengalamannya Mas Yoga itu, ketika temen Mas Yoga nanya itu lebih sering yang di-judge atau lebih sering yang diterima Mas Yoga? Tuh, lebih sering yang diterima, ceritakan kan perasaan Mas Yoga ketika lihat, kayak pertanyaan temennya itu diterima atau kayak diapresiasi gitu sama dosennya. Mhm. Nah, itu kan Mas Yoga tadi sempat bilang kalau misalnya Mas Yoga terpancing buat nanya ya, Mas, ya? Nah, terus setelah itu gimana, Mas? Apakah Mas Yoga setelah terpancing itu udah berani nih, ada rasa berani dikit lah mau nanya gitu? Mhm. Oke, jadi ujung-ujungnya meskipun Mas Yoga itu melihat teman-temannya itu jawabannya diterima, tapi Mas Yoga itu tetap takut gitu ya, Mas Yoga ya? Oke, jadi Mas Yoga ini, berarti selama ini Mas Yoga tuh kayak selalu merasa takut gitu ya, Mas Yoga, ketika ketika Mas Yoga itu sedang berdiskusi dalam kelompok gitu? Iya, heeh. Mhm, iya iya, oke. Nah, tapi ya, jadi kenapa Mas Yoga? Jadi, saat kelompok Mas Yoga pasif tetap Mas Yoga yang bertanya gitu ya, Mas Yoga ya? Oke. Walaupun dengan rasa takut, berarti Mas Yoga pernah, melawan rasa takut itu kan? Oke. Nah, itu gimana tuh Mas ketika Mas Yoga melawan rasa takut itu? Dan apakah saat melawan rasa takut itu Mas Yoga di-judge sama dosennya atau bagaimana?
Oke. Oke, jadi, Mas Yoga kan, di situ kan lega, terus tapi Mas Yoga itu tetap kepikiran, ada yang salah nggak ya dengan pertanyaan saya? Tapi di situ apakah teman sekelompok Mas Yoga nih, teman sekelompok Mas Yoga aja deh, itu apakah pertanyaan Mas Yoga? Enggak. Itu terus reaksi mereka apa waktu Mas Yoga bertanya? Apakah biasa aja, apa apa yang, "Wih keren, berani nanya," gitu? Oke, biasa aja ya karena emang, ya sudah maklum gitu ya, ada pertanyaan di dalam kelompok itu ya sudah biasa gitu. Nah, tapi kalau misalnya, reaksi dosen deh, dosen tadi kan Mas Yoga itu takutnya sama dosen kan, di-judge dosen ya? Oke, kalau reaksi dosennya ketika Mas Yoga bertanya itu gimana, Mas? Oh, cuman diam aja, tapi nggak nge-judge Mas Yoga kan? Enggak, oke. Jadi Mas Yoga ini sudah beberapa kali memiliki pengalaman yang sudah berani bertanya tapi dosennya tidak menjudge kan, Mas? Nah, oke. Dari pengalaman-pengalaman itu, apa sih yang membuat Mas Yoga itu masih takut gitu loh? Padahal kan Mas Yoga sudah beberapa kali memiliki pengalaman yang berani bertanya. Nah, nah kan Mas Yoga di sini mulai menyadari kan kalau misalnya Mas Yoga itu sudah beberapa kali berani gitu kan untuk bertanya. Nah, oke. Nah, terus ketika Mas Yoga takut itu apakah ada reaksi reaksi ke badan Mas Yoga? Apakah tangannya Mas Yoga gemeteran atau gimana gitu, Mas? Oke, cuman keringetan di tangan ya, Mas, ya. Ketika Mas Yoga sudah bertanya, sudah bertanya dan mendapatkan respon positif dari dosen, itu gimana tuh, Mas, perasaannya? Senang, lega. Terus apakah Mas Yoga pingin seperti itu lagi? Oke. Jadi Mas Yoga sudah mulai sudah mulai menyadari gitu ya kalau misalnya Mas Yoga itu sekarang udah agak-agak takut gitu untuk bertanya. Kalau misalnya, sekarang nih bayangin dah, ini kan lagi daring tuh Mas ya, sekarang tuh lagi daring kan bukan bukan luring. Nah terus ketika setiap kelompok itu diwajibkan bertanya, terus Mas Yoga ini apakah sekarang sudah mulai berani untuk mengajukan pertanyaannya di kelas daring ini? Berarti sekarang Mas Yoga terdorong buat bertanya dan hasilnya Mas Yoga jadinya bertanya atau enggak? Bertanya. Nah, setelah bertanya itu dosennya Mas Yoga ngejudge lagi atau enggak? Enggak. Terus perasaan Mas Yoga nih setelah bertanya tadi pagi itu gimana? Apakah udah mulai nyaman, tenang gitu? Hmm, oke. Nah, oke. Jadi sekarang Mas Yoga udah mulai ngerasa kalau misalnya itu nggak salah gitu ya Mas ya? Nah, itu keren banget ya Mas Yoga, karena Mas Yoga itu sekarang sudah mulai, melawan pikiran buruk Mas Yoga gitu kan. Karena itu emang nggak apa-apa sih Mas, itu wajar Mas Yoga takut, gemeteran, itu wajar. Karena emang itu ya gimana ya, ya reaksi reaksi yang wajar gitu ketika Mas Yoga itu ketakutan.
Nah, oke, tapi, untuk selanjutnya itu, Mas Yoga itu bisa kan sekarang sudah nyaman kan? Sekarang sudah nyaman. Mas Yoga sekarang sudah mulai tadi tuh ada keinginan untuk bertanya kan katanya? Nah, oke, itu sudah bagus sekali ya Mas Yoga. Berarti Mas Yoga sekarang itu sudah ada peningkatan dalam diri Mas Yoga gitu ya. Nah, oke, kalau misalnya sekarang di kelas luring deh, di kelas luring ya kita misalnya nanti Mas Yoga masuk lagi gitu. Apakah nanti Mas Yoga merasa bakal takut lagi nih kalau misalnya bertanya? Mhm, oke. Berarti Mas Yoga itu emang takut ketika ngomong di depan banyak orang gitu ya Mas Yoga ya? Oke. Oh, apalagi orangnya kelihatan, berarti Mas Yoga takut ketika natap mata seseorang gitu, apakah takut Mas Yoga? Oke, dan oke, ketika semua orang melihat ke Mas Yoga itu, halo halo, dengar nggak Mas suara saya? Oke, ketika semua orang melihat ke Mas Yoga, apakah Mas Yoga itu mikir itu tatapan yang sinis atau tatapan tidak suka gitu, Mas? Halo? Sempat mikir gitu, tapi kenyataannya apakah begitu? Halo? Aduh, nge halo? Nggak ada respon apa-apa, ngejudge juga enggak kan, Mas? Nggak. Berarti emang Mas Yoga itu yang merasa seperti itu ya, Mas ya, ketika dilihat oleh banyak teman-teman Mas Yoga gitu. Oke, oke, berarti itu hanya perasaan Mas Yoga saja kan, bukan aslinya itu tidak seperti itu gitu. Padahal kan, ketika teman Mas Yoga yang lain itu bertanya, pasti kan semua mata temannya Mas Yoga itu tertuju kepada orang yang bertanya kan, Mas? Berarti apakah Mas Yoga mengira itu adalah hal yang wajar? Nah, iya, iya kan? Nah, sekarang Mas Yoga sudah mulai, ngerti kan, emang wajar kok kalau misalnya ketika kita bertanya tuh tapi diliatin itu wajar gitu kan. Bukan berarti ketika kita dilihat itu orang-orang itu gak suka kita, bener kan Mas Yoga? Halo? Halo? Halo Mas Yoga? Eh, iya, suara Mas Yoga terdengar sekarang. Nah, oke, jadi sekarang bagaimana nih perasaan Mas Yoga ketika bilang dulu, gimana pendapat Mas Yoga tadi? Hmm. Oke, oke, jadi sekarang Mas Yoga sudah merasa itu emang hal yang wajar gitu ya Mas ya, ya, ya Mas Yoga. Oke, sekarang gimana nih perasaan Mas Yoga yang sekarang nih setelah tahu kalau misalnya dilihatin itu perasaan yang wajar gitu. Apakah Mas Yoga, tapi Mas Yoga pastinya masih agak takut gitu ya dilihatin gitu. Gak apa-apa ya Mas. Nah, oke. Jadi sekarang, Mas Yoga itu sudah punya pemikiran baru, sudah punya pandangan baru gitu ya, kalau misalnya emang, ya wajar ketika kita bertanya dan kita tuh dilihatin, karena emang di situ kan kita nanya dan teman-teman kita itu pastinya kan ingin tahu gitu kan, kita itu mau bertanya apa, jadinya dilihatin gitu. Jadinya
eee, tidak perlu takut gitu ya, Mas Yoga. Oke oke. Nah sekarang, eee, misalnya nih saya tanya nih ke Mas Yoga, tapi Mas Yoga ini sekarang tuh langsung langsung ngejawab gitu loh Mas Yoga. Yang saya lihat itu Mas Yoga ini responnya langsung gitu, gak malu-malu atau gimana gitu sekarang. Apakah Mas Yoga sekarang sudah merasa lebih baik gitu Mas Yoga ketika berbicara dengan saya ini? Mhm. Oh. Oke, sekarang Mas Mas juga tahu gitu ya kalau misalnya jangan mikir untuk omongan orang. Oke, terus langkah selanjutnya yang bakal diambil Mas Yoga tuh, Mas Yoga bakal ngapain? Hmm. Gimana Mas Yoga tadi? Nge-lag? Halo? Aduh, halo? Apakah suara saya dengar? Oh ya. Oke, gimana? Oke, tadi Mas Yoga bilang apa? Maaf, mohon maaf suaranya tidak terdengar, Mas. Nah, oke, se se itu itu sebenarnya tergantung diri Mas Yoga sendiri gitu ya, Mas Yoga. Kalau misalnya Mas Yoga itu pinginnya nanti seperti apa gitu ya, Mas Yoga. Tapi kalau misalnya Mas Yoga itu emang pinginnya ketika emang udah benar-benar udah siap, itu juga gak apa-apa gitu. Saya tuh gak menyalahkan Mas Yoga mau ngapain aja, karena itu kan, ada di tangan Mas Yoga sendiri gitu kan. Ya tergantung nyamannya Mas Yoga ini gimana gitu. Oke, tapi, ketika Mas Yoga itu emang emang benar-benar pengen bertanya dan merasa itu benar, sebaiknya Mas Yoga nggak apa-apa loh Mas, kalau misalnya Mas Yoga itu mau bertanya gitu. Oke, ya jangan jangan dipikirin dulu, langsung tanya aja gitu kan. Lagian kan pengalaman-pengalaman Mas Yoga selama ini kan nggak pernah di-judge kan, berarti pengalaman Mas Yoga selama ini baik gitu kan. Nah, dari situ Mas Yoga setelah ini nggak usah takut lagi gitu ya Mas ya. Oke. Oke oke. Sekarang gimana nih perasaan Mas Yoga setelah, melakukan konseling ini? Oke. Nah, oke. Nah, bakal melakukan perubahan. Udah jadi, Mas Yoga itu sekarang sudah bagus banget gitu ya, karena Mas Yoga itu sudah mengerti diri Mas Yoga sendiri, terus juga tahu langkah apa yang bakal Mas Yoga lakuin gitu. Nah, oke, selanjutnya apakah ada lagi nih yang mau dikonsultasikan kepada saya? Oke, eee, karena sudah selesai, jadi saya tuh bakal ngasih Mas Yoga itu tugas homework gitu ya, tugas rumah. Jadi ini tuh untuk membantu Mas Yoga agar Mas Yoga nggak takut lagi gitu ya, Mas Yoga ya. Apakah Mas Yoga bersedia? Oke. Nah, oke. Jadi yang pertama itu kalau misalnya Mas Yoga itu gak berani berpendapat di kelas itu, Mas Yoga bisa berpendapat di kelompok kecil terlebih dahulu ya Mas Yoga ya. Jadi saya menugaskan Mas Yoga itu kayak setiap ada diskusi kelompok, Mas Yoga itu harus bisa aktif gitu ya Mas Yoga. Oke, terus setelah itu bisa apa ya kayak ngomong ke dirinya Mas Yoga sendiri kalau misalnya Mas Yoga itu bisa gitu. Jadi Mas Yoga itu meyakinkan diri Mas Yoga sendiri gitu. Gimana? Oke, terus bisa setelah
selalu aktif di kelompok kecil, Mas Yoga itu bisa minimal satu kali lah, satu kali setiap minggu Mas Yoga itu berpendapat di kelas besar gitu. Gimana Mas? Oke, oke, bersedia ya Mas Yoga? Oke, 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 karena sesi konseling hari ini sudah 30 menit dan Mas Yoga sekarang sudah punya pandangan baru dan homework-nya itu jangan lupa dikerjain ya Mas Yoga tiap minggunya. Nanti bakal saya oke, tiap minggu bakal saya tanyain, oke? Jadi jadi minggu depan kita akan melakukan pertemuan lagi ya Mas Yoga untuk membahas homework yang tadi dan masalah Mas Yoga kembali, oke? Oke, siap. Terima kasih waktunya Mas Yoga. Selamat beraktivitas. Oke, makasih ya Mas Yoga.